Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita membahas dan membaca kitab Ad-Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkami Syar'iyyah karya Fadilatul Syekh Dr. Rashid Ibn Hussein Al-Abdul Karim ridhahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di kajian yang kelima. Penulis membawakan judul Wujubu Hifdil Awqati, wajibnya menjaga waktu, wa adamu tafriti fiha fima la yanfa', dan terlarangnya untuk menyia-nyiakan waktu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pada bab ini penulis membawakan 4 hadis. Beliau mengatakan, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu, akhrajahu al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, maghbunun fihima katsir minan nas, yang banyak manusia itu lalai dan tertipu dari dua nikmat ini, sehingga mereka tidak memanfaatkan, tidak menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat ini termasuk nikmat yang banyak manusia tertipu sehingga tidak memanfaatkannya dengan sebagaimana mestinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis berikutnya dibawakan oleh penulis, An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, ay ashru Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ahya laila, beliau menghidupkan malamnya. Malam-malam beliau hidupkan, beliau isi dengan ibadah. Wa aiqadha ahlaha, dan beliau tidak menggunakan waktu itu untuk dirinya sendiri. Beliau bangunkan keluarganya untuk juga menghidupkan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajadda wa syaddal mi'zar, dan beliau juga mengencangkan sabuknya atau pakaiannya, sarungnya. Artinya beliau fokus benar-benar beribadah apabila sudah masuk 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan beliau sangat menjaga waktu dan menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
bahwasannya Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih." Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'al an khamsin, sampai dia selesai ditanya tentang 5 hal. Tidak akan bergeser kaki anak Adam, seorang hamba, sampai dia selesai ditanya tentang 5 hal. Dan pertanyaan ini akan ditanyakan kepada seluruh anak Adam. An umrihi fima afnah. Yang pertama, dia akan ditanya tentang usianya. Untuk apa dia habiskan? Wa an syababihi fima ablah. Kemudian yang kedua, dia akan ditanya tentang waktu mudanya. Kemana dia habiskan waktu mudanya? Wa malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Kemudian yang ketiga sekaligus yang keempat, tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkan hartanya dan untuk apa dia pergunakan harta yang telah dia dapatkan. Terakhir, wa madza amila fima alima. Dia akan ditanya tentang apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang telah dia dapatkan. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Di sini menjelaskan seorang hamba kelak akan ditanya. Salah satunya yang ditanya adalah waktunya. Untuk apa dia menghabiskan waktunya secara umum dan secara khusus waktu mudanya. Kemana dia menghabiskan waktu mudanya. Kemudian hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlaja, barang siapa yang takut melakukan perjalanan di malam hari, maka dia akan berjalan lebih awal, di awal malam. Awal malam belum terlalu sepi sebagaimana pertengahan malam. Wa man adlaja balaghal manzil, dan barang siapa yang berjalan di awal malam, maka dia akan cepat sampai kepada tujuan. Maksudnya adalah barang siapa yang takut kepada Allah, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Nabi SAW memisalkan dengan orang yang bepergian. Orang yang bepergian dan khawatir dengan apa yang terjadi di jalan ketika malam hari sepi, berbahaya. Dia akan bersegera untuk berjalan agar sampai lebih cepat ke tujuannya. Begitu pula orang yang takut kepada Allah, dia akan bersegera dalam beramal. Kemudian Nabi melanjutkan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah, apa yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya itu adalah mahal. Sesuatu yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Dan yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya yang mahal tersebut adalah surga. Surga Allah tidak didapatkan dengan murah. Akhrajahu At-Tirmidzi, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan orang yang takut kepada Allah, dia bersegera beramal. Dia bersegera untuk beramal, berusaha mendapatkan apa yang Allah tawarkan, apa yang Allah janjikan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah 4 hadis yang dibawakan oleh penulis. Kemudian asyarhu, penjelasan ringkas
berkaitan dengan bab ini dan dalil-dalil yang dibawakan sebelumnya. Penulis mengatakan, al-waktu huwal hayatu. Waktu itu adalah kehidupan. Jadi waktu itu sendiri adalah kehidupan. Faman adha'a waqtahu faqad adha'a hayatahu. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, sesungguhnya dia sedang menyia-nyiakan kehidupannya. Karena waktu itu sendiri adalah kehidupan. Kehidupan kita ini terbatas di dunia. Kalau kita sia-siakan, berarti kita menyia-nyiakan hidup kita. Wa sayus'alu an hadhihi tadyi'. Dan seorang hamba itu pasti kelak akan ditanya oleh Allah tentang waktu yang dia sia-siakan ini. Kelak pada hari kiamat Allah akan bertanya tentang waktu yang sudah kita sia-siakan, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan sebelumnya. Wa katsirun minan nas maghbunun fi waqtihi. Dan mayoritas manusia, sebagaimana sabda Nabi SAW sebelumnya, mereka tertipu dengan waktu ini. Karena waktu berlalu, kadang tidak terasa begitu cepat. Wa huwa khasirun fihi. Dan dia merugi. Dia mengalami kerugian dengan waktu yang telah dia sia-siakan. Wa yunfiqu fima ya'udu alaihi bil khisar fid dunya wal akhirah. Dia merugi dengan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bisa kembali. Dan justru sesuatu itu merugikan dirinya di dunia dan di akhirat. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bahkan waliyadzubillah perbuatan dosa. Maka dia menghabiskan waktu yang mana waktu itu tidak bisa kembali walaupun 1 detik dengan kerugian. Di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kemudian Al-Fawaid, penulis membawakan faidah yang bisa kita ambil dari bab ini dan dalil-dalil di dalamnya. Yang pertama, wujubu ightinamil awqati fima yanfa'. Wajibnya kita memanfaatkan waktu, menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan berzikir, dengan menuntut ilmu, hal-hal yang bermanfaat. Karena waktu ini kelak akan Allah tanya subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, ana ibna Adam mas'ulun an awqatihi. Bahwasannya setiap anak Adam akan ditanya kelak pada hari kiamat tentang waktunya. Dia habiskan untuk apa? Yang ketiga, kasratul mufarritin fi awqatihim al-mudi'ina laha wal maghbunina fiha. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, melalaikan waktunya diisi dengan kelalaian, dengan hal yang sia-sia, bahkan dengan dosa. Sejatinya mereka adalah orang yang tertipu dengan waktunya. Dan mereka tidak menyadari bahwasannya mereka tertipu dengan waktunya. Waktu yang habis dan tidak akan bisa kembali. Dan yang tersisa kelak hanyalah penyesalan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman wa taufiqa. Wa aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa sallallahu wassallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.